Bapak Ibu, suara saya jelas tidak Bapak Ibu? Jelas Ibu. Oh iya, ya, iya. Nggak usah diedit. Kalau Halo, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Topik. Minta maaf, ini saya di Semarang Pak Agus. Berburu wifi, pakai hotspot, saya HP muncul terus. Saya turun sebentar, jadi saya di toko orang Semarang. Pak Agus, kita langsung saja Pak Agus untuk kegiatan pada siang hari ini. Bu Adika, silakan recording Bu Adika. Sudah saya jadikan co-host. Direkam ya, Pak Agus ya. Oke, sebelum kita mulai Pak Agus, kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama, kepercayaan masing-masing Pak Agus, supaya kita berikan kelancaran dalam kegiatan pada sesi siang Bu hari Adika, ini. silakan recordingnya. Selesai Pak Agus. Pak Agus, saya jadi coach dulu ya. Ya Pak. Nanti kita gantian. Sebentar Pak ya, saya baru ini jadikan co-host Assalamualaikum dulu. warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam. Bapak Ibu kalau bertanya via warahmatullahi chat ya, karena wabarakatuh. suara saya nanti masuk di seluruh ruangan. Bagaimana Pak Agus kabar pada hari ini Pak Agus? Kabar saya baik Pak. Cuma ada yang sedikit ingin saya bicarakan dengan Pak Taufik ini. Ya, silakan Pak Agus. Kalau umpama ada yang ingin dibicarakan dari Pak Agus, silakan untuk bisa berbagi dengan saya. Silakan Pak Agus. Jadi gini Pak, pekerjaan saya kan sebagai guru, ya kan Pak ya. Jadi kan guru kan juga harus bisa menyampaikan berkomunikasi dengan baik ya kan Pak ya. Sedangkan saya itu merasa komunikasi saya itu kurang bagus Pak. Jadi bagaimana caranya biar saya bisa berkomunikasi dengan baik Pak? Oh gitu. Pak Agus, kira-kira menurut Pak Agus tujuan dari percakapan kita pada hari ini yang diharapkan Pak Agus apa? Jadi ya setelah selesai coaching ini saya berharap saya bisa menemukan cara agar saya bisa melatih komunikasi saya Pak biar lebih bagus lagi dalam berkomunikasi, entah itu dengan satu orang atau dengan orang banyak seperti itu Pak. Oh gitu. Ya Pak Agus, menurut dari pengamatan Pak Agus, apa penyebab dari permasalahan yang dikemukakan Pak Agus ini? Kalau saya cerita sedikit ya Pak ya berarti Pak ya. Silakan Pak Agus, saya akan mendengarkan. Kalau mungkin dari penyebab saya kurang bagus dalam berkomunikasi itu karena dulu mungkin Pak ya, karena dari dulu SMK itu saya kurang berlatih dalam menyampaikan sesuatu. Yaitu mungkin pada saat presentasi saya itu lebih sering menjadi anggota kelompok saja dan tidak terlalu sering ngomong di depan gitu Pak. Terus di perkuliahan saya kan di pendidikan olahraga, jadi lebih seringnya itu praktek-praktek secara fisik, bukan tentang
bagaimana penyampaian langsung atau menyampaikan sesuatu di depan orang atau di depan forum seperti itu, Pak. Mungkin itu Pak penyebab saya kurang bagus dalam berkomunikasi, Pak. Oh, begitu. Berarti dalam komunikasinya Pak Agus ingin untuk bisa belajar untuk lancar ya. Itu ya Pak Agus ya? Ya, betul, Pak. Seperti itu. Baik Pak Agus. Dari permasalahan tersebut, saya mau tanya Pak Agus, ideal apa yang ingin dicapai tentang Pak Agus bisa komunikasi lancar dengan kelompok Pak Agus? Gimana, Pak? Pak Agus, untuk permasalahan tersebut tentang masalah komunikasi dengan kelompok teman itu Pak Agus, Ya. ideal apa yang ingin dicapai tentang permasalahan Pak Agus ini? Ya, intinya agar saya bisa lebih bagus dalam berkomunikasi dan saya bisa mengajar dengan lebih bagus, Pak. Kalau komunikasi saya lebih bagus, kan saya mengajar jadi lebih bagus dan menyampaikan gagasan saya yang saya pikirkan itu bisa lebih bagus juga dalam sebuah forum, Pak. Seperti itu. Oh gitu. Kalau menurut Pak Agus dari kondisi sekarang ya, kondisi sekarang dari skala Pak Agus 1 sampai 10 Pak Agus, kira-kira sekarang ini kondisi Pak Agus skalanya berapa Pak Agus? Kalau saya kira-kira kemampuan saya dalam berkomunikasi itu ada di sekitar nilai 5, Pak. Sekitar nilai 5. Itu, Pak. Kira-kira Pak Agus, menurut Pak Agus langkah-langkah dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut apa Pak Agus? Ya, kalau saya pikir lagi kan penyebab saya kurang bagus dalam berkomunikasi kan saya kurangnya latihan ngomong, Pak. Latihan ngomong saat dulu waktu saya SMA ataupun saat saya kuliah dulu. Jadi mungkin untuk setelah ini saya akan lebih banyak lagi untuk ngomong di depan umum atau latihan-latihan public speaking, Pak, yang bisa menunjang eh, kemampuan saya dalam berkomunikasi seperti itu. Oh gitu, ya ya. Untuk yang sudah dipelajari Pak Agus tentang metode tadi yang pernah diutarakan Pak Agus tadi itu, kira-kira berhasil tidak Pak Agus? Ya lumayan Pak bisa menaikkan tapi sedikit demi sedikit itu Pak karena karena kemungkinan kepercayaan diri saya kan belum terbentuk dengan latihan-latihan itu. Perlu meningkatkan kepercayaan diri lagi dalam menyampaikan komunikasi itu Pak. Pak. Kira-kira bagus, kira-kira ada tidak Pak metode lain selain yang tadi utarakan bagus? Kalau menurut saya kayaknya Pak ya, mungkin bisa ditambah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi Pak. Masalahnya kan kegiatan itu kan kita dituntut untuk menyampaikan apa gagasan kita atau dituntut untuk menyampaikan tugas-tugas yang diberikan itu kan melatih juga untuk berkomunikasi dengan baik itu Pak. Itu kayaknya Pak. Kira-kira bagus, kira-kira dari yang metode Pak Agus ini yang tadi diutarakan, kira-kira berapa Pak skalanya untuk Pak Agus yang sudah lakukan ini Bapak? Kalau saya sih pengennya nggak usah terlalu tinggi-tinggi sekali Pak ya. Saya pengennya di angka 8 itu sudah bagus untuk saya untuk tingkat penguasaan saya dalam berkomunikasi Bapak. Gitu. Gitu Pak. Bagus, mau tanya Bagus, kira-kira butuh berapa lama untuk menyelesaikan dari Pak Agus yang tadi? Kira-kira saya targetnya sih Pak dalam 3 bulan ke depan saya bisa lebih
baik lagi dalam berkomunikasi dan bisa mencapai di angka 8 itu Pak. Di angka 8 yang saya inginkan itu bisa tercapai dalam waktu 3 bulan ke depan ini Pak. Oh gitu. Untuk komitmennya, komitmen yang harus nanti Pak Agus dapat meningkatkan cara berkomunikasi ini untuk komitmennya ke depan gimana? Ya kalau saya ya ini kan saya juga lagi mengikuti program pendidikan Pak, yang dimana saya juga di sini juga dituntut untuk banyak pelatihan, berbicara, ngomong di depan kelas dan membuat video-video yang mengharuskan saya juga harus ngomong juga. Dari situ kan eh, sedikit-sedikit kan juga membantu saya atau melatih saya dalam meningkatkan komunikasi saya ke depannya Pak. Jadi itu terus saya juga akan lebih lebih banyak lagi untuk ngomong di depan kelas, di depan murid-murid saya dalam menyampaikan materi-materi yang saya ajarkan itu dengan lebih komunikatif lagi Pak dengan murid-murid saya seperti itu Pak. Iya, terima kasih Pak Gus. Kira-kira Pak Gus, ada enggak yang perlu dukungan dari luar Pak Gus? Tentunya saya sangat Pak membutuhkan dukungan dari luar Pak. Terutama ya yang pertama dari keluarga saya sendiri, terus dari lingkungan kerja saya, teman sejawat yang mungkin dapat membantu saya dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi saya. Terus dan banyak ada murid-murid juga yang bisa membantu saya dalam melatih komunikasi saya seperti itu Pak. Iya, Pak Gus. Dari yang pertama kita awal sampai sekarang kita pembahasan tentang yang Pak Agus cerita. Sebetulnya tadi itu sudah dari awal kita sudah secara tidak sengaja, tidak sadar ya Pak Agus ya. Pak Agus menyampaikan solusi sendiri Pak Agus. Bagaimana perasaan Pak Agus sekarang, kondisi sekarang Pak Agus? Oh iya, jadi gimana Pak? Perasaan rasanya tadi Pak ya? Iya. Terima kasih Pak Topik ya. Dari perasaan saya ini sangat senang sekali bisa bertemu dengan Pak Topik ini berbagi cerita dengan Pak Topik. Pak Topik telah banyak membantu saya membuka pikiran saya tentang bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi. Nah, dengan itu ternyata dengan ngobrol dengan Pak Topik ini selaku coach saya pada hari ini ternyata bisa membuka pengetahuan saya. Ternyata saya secara tidak sadar itu telah menemukan langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya Pak. Dengan bantuan Bapak, dengan dituntun oleh Bapak, ternyata saya harus bisa menemukan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi dalam waktu dekat ini saya akan segera melakukan langkah-langkah yang telah saya utarakan tadi, mulai dari latihan, ngomong di depan umum dan lebih banyak, menyampaikan gagasan-gagasan di depan umum, terus kalau ada pendidikan untuk melatih saya dalam berkomunikasi saya ikuti, terus melatih saya yang ada di public speaking yang ada di itu YouTube juga saya akan pelajari dari situ juga, dan saya juga lebih komunikatif dengan murid saya agar dalam dalam penyampaian saya itu dalam mengajar itu bisa lebih baik lagi Pak. Itu perasaan saya seperti itu. Saya senang sekali untuk hari ini Pak Topik. Terima kasih banyak itu. Terima kasih Pak Gus. Saya mau tanya Pak Gus, apakah masih ada yang mau dibicarakan Pak Gus tentang selain masalah itu?
sebenarnya itu ya masih banyak yang harus saya obrolkan dengan Pak Topik ini. Tapi tidak bagus kalau terlalu banyak yang diselesaikan secara bersama-sama Pak Topik. Mungkin itu dulu yang akan saya tingkatkan Pak Topik. Nanti kalau itu sudah mencapai target yang saya inginkan, mungkin kedepannya saya akan ngobrol lagi dengan Pak Topik dengan perihal yang lain Pak Topik, permasalahan-permasalahan yang lain Pak Topik. Gitu Pak Topik. Terima kasih Pak Gus telah mempercayakan sama saya tentang di unek-unek Pak Gus tadi. Saya dengan saya Pak Gus. Terima kasih. Saya selalu terbuka Pak Gus untuk nantinya Pak Gus ada cerita di saya yang lain untuk saya siap Pak Gus. Itu Pak Gus. Terima Ya, kasih Pak. sekali Pak Gus. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Taufik. Terima kasih atas bantuannya. Sama Pak Gus. Baik, gantian nih Pak Taufik ya. Ya, silakan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Bagaimana kabar hari ini Pak Taufik? Alhamdulillah Pak Agus, kabarnya baik. Akan tetapi saya ada suatu hal Pak Agus yang mengganjal di hati saya Pak Agus. Oh iya, alhamdulillah Pak Taufik ya. Walaupun masih ada yang mengganjal, tapi kita masih diberikan kesehatan untuk hari ini Pak Taufik ya. Jadi Pak Taufik, perihal apakah yang mengganjal Pak Taufik ini sehingga Pak Taufik ingin berbagi cerita dengan saya untuk siang hari ini Pak Taufik? Ya, terima kasih Pak Agus. Ini saya itu diberi laporan sama wali kelas, sama mapel yang lain tentang kondisi siswa yang ada di kelas Pak Agus. Karena itu kalau umpama habis jajan dari kantin itu Pak Agus, ya. Itu posisinya itu makan itu dibawa ke kelas. Gitu Pak. Kelas, kemudian dari sampahnya itu biasanya itu dari anak itu tidak buang di tempat sampah Pak Agus, tapi dibuat di dalam bawah itu meja itu Pak Agus. Seperti itu Pak Agus. Dari anak-anak itu juga belum tahu atau motivasinya itu belum tahu tentang bahaya dari sampah itu yang nanti bisa menjadi penyakit gitu Pak Agus. Oh gitu. Jadi Pak Topik itu mendapat laporan dari wali kelas atau guru mapel yang mengajar di kelas itu Pak ya. Berarti bahwa anak-anak itu kalau jajan di kantin itu tidak dimakan di sana ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Lalu tapi dibawa ke kelas. Nah, tapi sampahnya itu ternyata tidak dibuang sesuai dengan tempatnya berarti Pak ya. Malah banyak yang dibuang di laci ya Pak ya, berarti Pak ya. Gitu. Betul Pak. Jadi Pak, menurut Pak Topik seharusnya anak-anak itu yang Pak Topik inginkan itu anak-anak yang seperti gimana Pak Topik? Dari saya itu ingin sekali anak-anak itu bisa tahu tentang sampah, karena sampah itu kan bisa melibatkan sumber penyakit gitu Agus. Ya anak itu kalau memang jajan dari kantin itu, kalau umpama tidak mau makan di kantin, kalau mau makan di kelas, ya bungkusnya itu jangan dibuang bawah meja atau di lantai di kelas itu bagus. Dilihat sama orang lain itu kotor sekali bagus. Gitu.
Jadi pengennya Pak Topik itu bahwa anak-anak atau murid-muridnya Pak Topik itu bisa sadar kebersihan ya Pak ya. Sadar kebersihan, terus membuang sampah ya pada tempatnya, seperti itu Pak ya. Jadi Pak Topik, menurut Pak Topik itu ya, tingkat kepedulian siswa Pak Topik sekarang itu tentang kebersihan atau sampah ini ada di angka berapa ya Pak Topik ya? Ya bagus, dari itu sampai 1 sampai 10 saya ini anak Hmm. itu di angka 5 bagus. Oh, jadi Pak Topik itu menyimpulkan bahwa muridnya Pak Topik itu kepedulian akan sampahnya di angka 5. Iya Pak ya. Jadi yang menunjukkan bahwa murid itu di angka 5 itu bagaimana Pak? Menurut Pak Topik. Kalau murid di angka 5 itu ciri-cirinya seperti apa Pak Topik? Ya, dari anak-anak itu belum ada rasa kesadaran diri tentang membuang sampah pada tempatnya. Sebetulnya itu bagus, Mm-mm. dari depan kelas itu kita sudah mengupayakan untuk meletakkan depan kelas itu tong itu loh Pak Agus. Iya iya iya. Dari tong itu memang kita kasih penutup depan di atasnya itu. Dari anak-anak itu kalau umpama membuatnya mau buka tongnya dulu itu juga posisinya nggak mau, makanya itu kan dari kalangan kelima itu motivasinya itu belum ada. Oh, gitu. Jadi sebenarnya sudah ada ya Pak ya, tong di depan kelas itu ya Pak ya, sebenarnya Pak ya. Tong-tong sampah di depan kelas itu sebenarnya sudah ada. Cuma karena mungkin tongnya tertutup, anak-anak jadi males membuka. Terus malah membuang sampah di atas tutupnya itu berarti Pak ya. Gitu. Jadi Pak, langkah-langkah yang eh, Bapak lakukan untuk meningkatkan rasa kepedulian siswa terhadap sampah itu bagaimana Pak? Dari pandangan nantinya saya itu untuk bisa menumbuhkan anak-anak itu motivasi buang sampah itu, saya itu akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nah, dari konsultasi kepala sekolah ini nantinya juga saya akan bermusyawarahkan dengan tim P5 untuk bisa dimasukkan di tema atau topiknya itu seperti itu. Oh, jadi langkah awalnya Bapak akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Terus setelah itu akan dilanjutkan ke konsultasi eh, di apa namanya Pak? Koordinator P5 ya Pak ya. Lah Pak Topik itu mengkonsultasikan dengan koordinator P5 karena kegiatan P5-nya itu seperti apa Pak Topik? Kegiatan P5 yang akan dilakukan gitu Pak. Ya, terima kasih bagus untuk nantinya itu Mama bisa sampaikan di Facebook, bisa lihat saya itu bisa mengambil dari yang terkait untuk saya sama. Mungkin dari cara itu tidak akan menjadi bosan yang memberikan arahan atau apa anak itu bisa apa ya motivasi. Tapi kalau mama saya panggilkan dari orang luar mungkin itu untuk hal yang beda dengan anak-anak. Jadi Pak Topik mau
dalam kegiatan P5 itu ada narasumber dari luar Pak ya, yang menerangkan ke anak bagaimana akan kesadaran kebersihan dan bahaya tidak membuang sampah pada tempatnya berarti Pak ya, seperti itu. Jadi Pak, selain mengundang dari luar itu atau dari Dinas Lingkungan Hidup itu, adakah Pak kegiatan lain dalam kegiatan P5 itu untuk membantu menyadarkan anak-anak tentang kebersihan itu Pak? Ya, terima kasih. Nanti saya ingin kelas ataupun guru mapel yang lain dalam menggunakan video, Pak. Dan pasti membuang sampah di tempatnya, Pak. Oh gitu Pak. Jadi Pak Topik akan meminta guru-guru dalam kegiatan P5 itu ya Pak ya, untuk menayangkan video-video tentang kebersihan dan tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya gitu Pak ya. Gitu. Jadi Pak, dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan itu, kira-kira targetnya anak akan kepedulian itu dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira pengennya Bapak itu ada di angka berapa Pak Taufik? Ya, terima kasih Pak Agus. Dari saya ini akan ingin nyatur dari 5 ke 8 dulu. Jadi dari pelan-pelan ini bisa sampai di maksimal di 10. Oh gitu Pak. Jadi pengennya Bapak dari angka 5 itu bisa naik ke angka 8 Pak ya. Gitu. Jadi Pak, Betul. kalau yang angka 8 itu kira-kira murid yang seperti apa Pak? Angka 8 itu Pak. Yang Bapak. Dari angka 8 ini yang saya inginkan itu anak itu bisa sadar diri dulu Bapak. Sadar diri, kemudian bisa melihat radius umpama 1 meter, 2 meter, ada sampah, itu anak itu memungut untuk di itu ya di Jadi gitu Pak ya. Berarti pengennya Pak Topik anak-anak itu bisa sadar sampah di radius 1 sampai 2 meter ya Pak ya. Jadi kalau anak-anak itu bisa berdiri, terus ada sampah di sekitar dia, terus dengan kesadaran dirinya dia bisa mengambil dan membuang sampah kepada sampah itu, ke tempat sampah itu Pak ya, berarti ya Pak ya. Baik Pak Topik, kira-kira Pak Topik adakah yang bisa membantu Bapak dalam mewujudkan keinginan Bapak tersebut Pak Topik? ya dari keinginan saya itu nantinya itu bisa saya kerjasama dengan sekolah, bisa bersama dengan panitia P5 dan juga semua warga yang ada di sekolahan saling untuk mengingatkan itu Pak Agus. Jadi Pak Topik ingin semua elemen di sekolah itu bisa bersinergi untuk mewujudkan keinginan yang akan dicapai Pak Topik ya, mulai dari kepala sekolah, guru yang ada di P5 itu, dan tentunya murid-murid juga bisa berpartisipasi penuh ya Pak ya. Itu. Betul Pak Agus. Baik Pak Topik. Adakah yang pengen disampaikan atau perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini Pak Topik? Ya, terima kasih Pak Agus. Ternyata dari kita
kepada Pak Agus dengan sendirinya itu saya merasa nyaman, bagus. Kemudian ada rasa itu bagus. Tidak ada beban lagi seperti itu. Baik Pak Topik, ternyata dari sesi coaching kita hari ini alhamdulillah bisa menemukan titik terang ya tentang permasalahan Pak Topik ya Pak Topik ya. Ya, betul Pak. Adakah hal lain yang ingin disampaikan lagi Pak Topik untuk coaching kita hari ini? Sementara belum Pak, tapi saya sudah merasakan senang sekali untuk bisa dibantu Pak Agus, walaupun Pak Agus mendengarkan usaha saya. Baik, terima kasih Pak Topik telah melakukan kegiatan percakapan coaching ini dengan saya Pak Topik ya. Alhamdulillah. Mungkin untuk hari ini cukup dulu. Terus mungkin saya akan saya akan tunggu hasil dari usaha Pak Topik ini untuk melakukan perubahan pada siswa ini tentang kepekaan terhadap sampah ini. Nanti tolong diceritakan pada saya lagi di kesempatan yang akan datang Pak Topik. Bagaimana hasil yang Pak Topik dapatkan setelah melakukan kegiatan itu Pak Topik ya. Ya bagus, terima kasih sekali Pak Agus. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Topik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Agus. Baik Pak Topik, berarti ini sudah sama-sama 15 menit. Setelah itu berarti membuat refleksi itu Pak ya, berarti Pak ya. Membuat refleksinya. Agus, saya tidak bersih mobil ya. Oh Dan iya. orang. Oh iya.